Semua orang itu ya pengen jadi kaya, pengen sukses, ilmu pengetahuannya banyak, tapi nggak semua orang paham gimana sih alurnya untuk mencapai hal tersebut. Padahal sederhana banget caranya gitu, nggak ada cara hal-hal yang menjelimet kayak gimana gitu, cuma sederhana banget. Tapi bedanya manusia tuh nggak paham apa sih artinya sesungguhnya kemajuan itu. Dan banyak orang yang bertanya, kenapa sih kita susah dalam merubah diri kita sendiri? Kadang kita udah berubah, tapi di pertengahan jalan, kita malah balik ke kebiasaan lama kita. Karena manusia cenderung fokus pada hasil. Karena perubahan 1% ini nggak langsung kelihatan hasilnya, sumpah. Kamu nabung sekarang, berharap besok jadi miliarder. Gak mungkin. Kamu yang baru belajar ilmu parenting, udah menjadi sosok orang tua yang bagus dan bijaksana, besoknya gak mungkin. Karena semuanya itu memiliki waktu dan time-nya masing-masing. Dan itu yang gak banyak dipahami orang-orang. Karena semua hal itu memiliki waktu. Kamu ya sebenarnya ketika kamu terus 1% lebih baik dari sebelumnya, itu hanya menunggu momentum kamu jadi orang yang berbeda. Mungkin kamu berpikir ya, kok aku gini-gini aja ya, kok aku stuck gini-gini aja ya. Tapi jika kamu lihat ke belakang, memperhatikan bahwa ternyata kamu sudah berubah banyak. Tapi ketika kamu bandingin sama orang lain, kesuksesan orang lain ya jauh mungkin berbeda sudut pandang kamu. Makanya banyak orang yang berkata, jangan pernah membandingkan diri kamu sama orang lain, karena statnya berbeda. Stat kita sama statnya dia itu berbeda. Makanya fokuslah sama diri kamu sendiri. Lihat perkembangan kamu. Jika rasanya kurang efektif, fokuslah kepada caranya, bukan hasilnya. Dan pelajaran yang kamu dapat hari ini adalah semua awal besar yang kamu lihat di berbagai media sosial itu merupakan kebiasaan kecil-kecil yang dia lakukan setiap hari sampai bertahun-tahun, sampai 20 tahun kemudian baru kelihatan hasilnya. Kamu mungkin menganggap, wah dia tuh beruntung banget ya, tapi ternyata kamu nggak tahu, ternyata prosesnya udah dia jalani selama bertahun-tahun. Jadi manusia tuh sukanya melihat hasilnya doang, gampangnya doang gitu, nggak melihat prosesnya kayak gimana. Terus gimana sih caranya agar kita konsisten menjalani kebiasaan baik atau memiliki perubahan 1% aja dalam hidup biar terus konsisten? Gimana sih caranya? Berdasarkan buku yang aku baca ya, kamu hanya perlu melupakan sasarannya, tapi fokuslah pada prosesnya. Contohnya ya, ketika kamu ingin merubah body kamu, fokusnya itu bukan apakah timbangan aku sudah berkurang, enggak. Tapi fokusnya itu adalah cara efektif, cara yang benar, cara gimana olahraga yang baik dan benar tuh kayak gimana, pola makan yang baik tuh kayak gimana, prosesnya itu coba deh kamu lakukan 1% aja setiap hari. Ketika kamu 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kamu akan menyadari bahwa kamu sudah berjalan jauh. Selain itu, ketika kamu fokus pada sasaran, pada hasil, 4 masalah ini yang kamu terima. Masalah pertama, seorang yang gagal sama orang yang berhasil memiliki sasaran yang sama. Sasarannya ingin menjadi orang yang sukses. Tapi apa sih yang membedakan dari dua orang ini? Kenapa sih ini bisa dikatakan orang gagal dan kenapa sih ini dibilang orang yang sukses gitu? Padahal mereka berdua ini memiliki sasaran yang sama, yaitu hidup menjadi lebih baik lagi kan? Tapi apa yang membedakan dua hal ini? Karena yang satu fokus pada proses, yang satu fokus pada imajinasinya dia. Fokus kepada hasil. Fokus kenapa hasilnya nggak bergerak ya? Kenapa sekarang aku nggak melihat hasilnya? Yang satu fokus pada perubahan. Gak penting kapan waktunya dia berhasil, yang penting saya bergerak dulu. Yang penting aku kerja dulu. Yang penting aku prosesnya dulu. Makanya orang yang fokus pada hasil akan lebih depresi daripada orang yang fokusnya pada proses. Masalah kedua, orang yang fokus pada hasil itu memiliki kebiasaan perubahan yang sesaat. Pernahkah kalian melihat ya, contohnya nih, ada orang yang nge-gym, orang yang tubuhnya belum bagus, ketika dia nge-gym, tubuhnya udah bagus nih, tapi balik lagi tubuhnya seperti sebelumnya. Kok bisa? Karena dia fokus pada sasaran, fokus pada hasil. Ketika dia udah mendapatkan hasilnya, ya dia mengabaikan prosesnya lagi. Ya udah, aku udah berhasil nih. Ya udah mulai dah aku untuk mengapresiasi diri, jadi aku mulai makan manis-manis gitu, karena sebelumnya aku sangat diet luar biasa. Jadi cobalah fokusnya pada prosesnya. Coba deh kamu ubah sudut pandang kamu. Jangan melihat dari tujuan kamu, tapi lihatlah proses kamu. Walaupun kamu suatu saat udah mendapatkan yang kamu inginkan, kamu tidak akan merubah kebiasaan kamu. Karena kamu paham bahwa itu hanya hasil yang sementara.
Hasil yang selamanya itu adalah proses dan kebiasaan kamu. Masalah ketiga, sasaran, fokus pada sasaran atau tujuan itu hanya membatasi kebahagiaan kamu. Karena orang yang benar-benar bahagia itu orang yang selalu senang terhadap proses perubahannya, terhadap proses yang dijalani, baik gagal maupun berhasil, itu nggak merubah dirinya. Dia bisa melihat kesenangan dalam proses kegagalannya. Masalah keempat yaitu ketika kamu fokus pada hasil, kamu tidak memiliki yang namanya kemajuan jangka panjang atau kesuksesan jangka panjang. Banyak orang yang udah nge-gym mati-matian, udah mendapatkan tubuh yang bagus, malah balik lagi ke kebiasaan lamanya. Itu karena dia nggak memahami arti dari kemajuan jangka panjang. Jadi ketika kamu ingin melihat atau meramalkan apakah kamu suatu saat menjadi orang sukses atau enggak, lihatlah saat ini. Gimana kebiasaan kamu, gimana cara kamu memutuskan perilakumu setiap hari, itu sudah mencerminkan kamu di masa depan. Karena orang sukses sebenarnya itu adalah orang sukses sampai akhir, bukan di satu momen. Teman-teman, terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Semoga kalian memiliki kebiasaan yang 1% aja berbeda dari sebelumnya, yang lebih baik aja pokoknya. Jangan yang menurun ya, gitu. Intinya perubahan 1% aja itu bisa berdampak besar untuk kehidupan kalian selanjutnya. Sampai nanti di video aku selanjutnya. Bye!